judul kedokteran dan ayat atau bacaan penyembuh. Kepada seluruh peserta, saya persilakan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu di link bit.ly/presensi Kismis 2023. Baik, pada malam hari ini kita telah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Farida R. MKes, spesialis KKLP konsultan. Assalamualaikum dokter, selamat malam. Suara saya terdengarkah? Ya, mohon maaf dokter, sepertinya suaranya belum terdengar dokter. Tes, suara saya terdengar? Baik dokter, sudah terdengar sekarang Halo? dokter. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter. Terima kasih dokter atas kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin kita akan segera memulai dokter untuk agenda kajian pada malam hari ini. Ya, Baik, sebelum memulai kajian, saya akan membacakan rundown dari acara kajian pada malam hari ini. Jadi yang pertama ada pembukaan oleh MC dengan saya sendiri, kemudian ada tilawah Al-Quran, kemudian kita akan masuk ke agenda utama pada malam hari ini, yaitu kajian yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Farida. Kemudian akan ada sesi tanya-jawab kepada yang dibuka untuk seluruh peserta. Boleh slide selanjutnya? Baik, saya silakan untuk membacakan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Kemudian, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasulullah SAW adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Quran Surat Fussilat ayat 44. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah.
Oke, Hmm. kemudian saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Farida R. MKes, SPKKLPK. Jadi, Dr. Farida ini menyelesaikan pendidikan S1 program studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, yaitu S2 Minat Studi Administrasi, kemudian melanjutkan kembali S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau sendiri merupakan staf pengajar di FK Unisma dari tahun 2005 hingga sekarang dan merupakan praktisi FKTP dan menjadi pengurus dalam beberapa organisasi, salah satunya adalah Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Boleh slide selanjutnya. Oke. Untuk saat ini saya akan menyerahkan kepada narasumber kita yang telah bergabung di Zoom dengan kita semua untuk masuk ke sesi utama, yaitu kajian pada malam hari ini. Kepada Dr. Farida, saya persilakan, Dok. Baik, terima kasih Mbak Taris. Saya manggilnya baiknya apa ya, Mbak, Mas, atau anak-anak. Ini seumuran putra saya yang nomor 3 ya. Mbak Mas aja ya, boleh? Boleh, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa kenalan ya, bertatap muka, silaturahmi dalam rangka tentunya mencari ridho Allah. Saya diwasilahi ini ya, diwasilah oleh Gus Ufik gitu. Jadi ya, Gus Ufik meminta saya untuk mengisi malam ini karena saya murid ya, statusnya menjadi santri. Misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak mampu menjawab, nanti akan saya konsulkan ke senior-senior saya gitu ya. Baik, salawat dan salam tentunya untuk junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dokter? Suara saya terdengar ya. Saya ini di Kendari. Mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal ya. Jelas, Dokter. Bismillah, jadi malam ini saya diminta untuk sharing terkait kedokteran dan ayat atau bacaan penyembuh. Tadi yang membacakan tilawah kebetulan pas banget ya yang dibaca. Jadi ya, jadi kedokteran dan ayat penyembuh itu dalam Al-Quran adalah dua hal ya yang dapat saling melengkapi tentunya. Ini dalam upaya pemulihan dan penyembuhan seseorang. Ayat-ayat Al-Quran ini memiliki kekuatan spiritual yang diyakini dapat memberikan ketenangan, harapan kepada individu yang sakit atau mengalami kesulitan. Sementara itu, kedokteran sendiri adalah ilmu dan praktek yang berfokus pada penegakan diagnosis, pengobatan, dan pemulihan penyakit secara medis. Ini dua hal yang harapkan bisa saling melengkapi. Nah, kita di kedokteran tentunya kita sudah pernah belajar gitu ya tentang konsep dari Mandala of Health. Ini adalah model of human ecosystem. Jadi kalau kita tahu bahwa individu itu, manusia itu tidak semata-mata terdiri dari body, tetapi dia punya spirit dan mind di dalam dirinya itu. Jadi ada spirit, ada mind, ada body. Nah,
dalam 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 spirit dan mind ini tentunya dia dipengaruhi oleh family gitu dan oleh community, dan tentu saja ada budaya ya, ada kultur yang mempengaruhi cara pikir, cara pandang dari seseorang ini gitu ya. Dan selain kultur, dan kita juga ada di luar dari seluruh bubble-bubble ini, ada yang mempengaruhi individu itu yang namanya biosfer. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang itu tidak semata-mata hanya dari biologi, tapi dia punya pikiran dan spirit. Nah, ini ya. Jadi dalam praktek kedokteran itu pemahaman bahwa faktor psikologi dan spiritual itu dapat mempengaruhi kesehatan dan pemulihan seseorang. Banyak studi menunjukkan bahwa keyakinan, doa, dan dukungan spiritual itu dapat memiliki dampak positif pada kesehatan dan pemulihan seseorang. Nah, oleh karena itu ayat-ayat penyembuh dalam Al-Quran dapat dianggap sebagai sumber inspirasi dan dukungan spiritual yang dapat membantu individu dalam menghadapi tantangan kesehatan mereka. Nah, ayat-ayat penyembuh dalam Al-Quran ini bukan pengganti pengobatan medis yang diberikan oleh profesional kesehatan. Ini pengobatan medis berbasis bukti tetap menjadi pendekatan utama dalam mengatasi penyakit dan gangguan kesehatan. Jika seseorang mengalami masalah kesehatan, itu penting untuk mencari bantuan profesional kesehatan yang terlatih dan mengikuti pelayanan medis yang dianjurkan. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran yang sering disebut sebagai ayat penyembuhan. Itu ada ayat kursi, ini diyakini memiliki kekuatan spiritual dan perlindungan. Ini ayat ini banyak dibaca itu sebagai bentuk pengobatan dan perlindungan dari berbagai penyakit. Terus ayat kursi. Kemudian ada juga surat Al-Fatihah ya. Ini surah 1 itu merupakan pembuka Al-Quran yang diyakini punya atau memiliki nilai penyembuhan. Kalau yakin ya, banyak orang membaca surat ini dalam rangka menghadapi penyakit atau mengharapkan kesembuhan. Nah, ini di Al-Quran surat Yunus ayat 57 itu disampaikan bahwa telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Jadi maksudnya dada itu hati ya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini juga ada Al-Isra yang ayat 82 tadi dibacakan oleh yang tilawah ini. Jadi kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini ada kata-kata yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi ini bermakna menjadi penyembuh itu bagi orang yang beriman. Nah, ini surat Al-Isra ini menyampaikan pesan bahwa Al-Quran memiliki kekuatan penyembuhan, merupakan sumber rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Allah menurunkan wahyunya dalam bentuk Al-Quran sebagai petunjuk hikmah bagi umat manusia. Ini Al-Quran menjadi petunjuk bagaimana cara hidup yang benar, value, moral, dan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat itu kita yakini semuanya ada dalam Al-Quran gitu ya. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, orang yang beriman dapat mendapatkan kesembuhan dan keberkahan kehidupan mereka. Nah, yang praktek yang sering kita kenal ya, itu salah satu untuk penyembuhan itu praktek spiritual itu melibatkan penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan doa untuk mengobati penyakit fisik maupun mental, serta melindungi diri dan gangguan jin dan sihir ini kita kenal dengan istilah ru'yah ya. Ini ru'yah ini dalam konteks kedokteran
itu ruqyah seringkali dilihat sebagai bagian dari pengobatan alternatif. Jadi disandingkan ya, harapannya ruqyah ini disandingkan dalam pengobatan kedokteran sebagai pengobatan alternatif atau komplementer. Nah, ini sudah ada penelitian sebenarnya yang dilakukan untuk menguji efektivitas ruqyah dalam pengobatan penyakit, tetapi penelitian ini masih berbatas ya, masih terbatas sekali risetnya dan tentunya memerlukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Nah, ini jadi ruqyah itu meskipun sebagai praktek pengobatan dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu bukanlah pengganti pengobatan medis yang diberikan oleh profesional. Ruqyah tidak dapat menggantikan diagnosis yang akurat dan perawatan medis. Jadi ini menjadi pendamping ya ininya, konsepnya ruqyah. Nah, ayat-ayat yang sering digunakan untuk ruqyah ini banyak sekali. Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian lanjut Al-A'raf. Tadi ada surat Al-Yunus gitu ya, surat Yunus ya, Al-Isra, Al-Mu'minun dan seterusnya. Ini beberapa surat yang sering dipraktekkan ketika meruqyah ya. Meruqyah itu sebenarnya bisa oleh kita sendiri ya. Kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan bacaan-bacaan ruqyah rutin tiap hari untuk kita sendiri, meruqyat diri kita sendiri itu menjadi amalan-amalan yang tentunya diharapkan gitu ya. Nah, ini ayat ruqyat ini adalah ayat dalam Al-Quran yang digunakan sebagai bacaan atau doa. Ini tujuan penyembuhan. Tadi kan kita sudah tahu bahwa individu itu terdiri dari body, mind, and spirit tadi itu. Jadi apa misalnya spiritnya yang lagi sakit, silahkan aja dengan bacaan-bacaan ruqyat tadi. Kemudian ayat-ayat ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual, dapat memberikan manfaat bagi orang yang meyakininya ya. Ini dari pandangan medis tentang ruqyat ini bervariasi sekali yang kita tahu. Tadi sudah disampaikan, sudah ada risetnya, tetapi masih berbatas gitu ya. Beberapa praktisi medis mengakui bahwa faktor psikologis dan spiritual itu dapat mempengaruhi kesehatan dan pemulihan seseorang. Nah, jadi ini dengan bacaan-bacaan ruqyat itu merupakan bentuk dukungan spiritual yang dapat membantu dalam proses penyembuhan. Nah, konteks kedokteran modern, perawatan medis ini mesti harus bukti ya, evident ya. Itu tetap menjadi pendekatan utama dalam tata laksana penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, kalau seseorang mengalami masalah kesehatan, yang pertama mesti dilakukan adalah tentunya mencari profesional kesehatan. Apalagi kita ini kan orang-orang di lingkungan kedokteran ya. Ini perlu seorang profesional itu tentunya dia adalah profesional yang terlatih dalam tata laksana perawatan medis. Nah, kalau kita ada tertentu gitu membutuhkan untuk menjalani ruqyah, mesti harus berkonsultasi dengan ulama pembimbing spiritual tentunya yang mengarahkan kepada cara-cara. Nah, kesimpulannya adalah kedokteran dan ayat penyembuh dalam Al-Quran itu dapat saling melengkapi dalam upaya pemulihan dan penyembuhan. Ayat-ayat penyembuh dapat memberikan dukungan spiritual dan membantu individu dalam menghadapi tantangan kesehatan mereka, namun perawatan medis yang berbasis bukti tetap menjadi prioritas utama dalam mengatasi penyakit dan kelainan kesehatan. Itu menjadi sebagai pemicu kita diskusi malam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan presentasinya. Kami kembalikan kepada MC.
Terima kasih Dr. Farida atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Saat ini saya persilakan kepada para peserta. Jika ingin bertanya, boleh diajukan ke langsung raise hand, langsung menanyakan pembicara malam hari ini. Oke, mungkin saya akan membacakan pertanyaan kepada dokter. Jadi tadi dokter membahas tentang ayat-ayat penyembuhan, dok. Mungkin tadi ada yang dibahas tentang penerapannya dalam ruqyah begitu ya, dok, untuk ayat penyembuhan ini. Nah, mungkin tapi kalau sebagai tenaga medis, apakah ada cara untuk menerapkan ayat-ayat penyembuhan ini pada saat merawat pasien sehari-hari begitu, dok? Iya, itu kan praktek ya, praktek misalnya nih. Tapi mesti harus ada inform consent ya dengan pasien kalau kita akan membacakan ayat-ayat ruqyah gitu ya kepada pasien. Mesti harus ada komitmen. Nah, masing-masing Yankes itu tentu punya kebijakan-kebijakan dalam hal standar tata laksana. Kalau itu di tempat praktek kita sendiri, kita komunikasi dokter pasien, antara dokter dengan pasien, kemudian kita kan pada saat anamnesis dan sebagainya, tentu ada tahapan di mana dokter dan pasien itu menyamakan pikiran dulu, menyamakan persepsi terkait penyakitnya, yang tadi saya jelaskan tentang mandala of health. Antara dokter, jadi kita ini sekolah kan di kedokteran, itu terbiasa untuk proses berpikir ilmiah kita berdasarkan coding-coding kedokteran gitu ya, ICD-10, ICD-9. Sedangkan pasien datang ke kita itu adalah illness gitu ya, keluhan. Nah, keluhan-keluhan itu selama itu masih dalam tataran yang tata laksananya memang tata laksana kedokteran, yaitu diutamakan dulu. Tetapi meyakinkan karena bagian dari diri pasien itu ada spirit, ada mind, itu memasukkan kalau muslim ya ini tentunya kalau pasiennya muslim. Jadi pada saat masuk ke fase yang tata laksana setelah anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita akan masuk melakukan tata laksana. Nah, ketika tata laksana itu membutuhkan tambahan komplementer dengan bacaan-bacaan itu, tentunya kita tawarkan dulu, baik kepada pasien maupun keluarganya. Gitu. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk gitu ya. Nanti malah tidak kebentuk rasa trust terhadap dokternya, tapi bahwa ini adalah bagian dari proses terapi, silahkan saja. Gitu, Mbak Taris. Baik dokter, berarti ini sangat terkait juga ya dengan konsep Mandala of Health tadi seperti yang di materi dokter begitu ya. Mungkin apakah dokter ada pengalaman tertentu begitu dok dalam menangani pasien yang muslim gitu ya dengan ayat-ayat penyembuh ini mungkin apakah bisa menyemangati pasien gitu dok? Iya. Jadi saya biasanya kalau anamnesis, kemudian ini ketika masuk ke tata laksana, ketika itu membutuhkan membuat dia menjadi menggiring, mengadvokasi, perlu ada, kan kadang-kadang itu terlalu panik gitu ya terhadap suara. Panikan itu kita sandingkan dengan komplement itu. Jadi harus dalam bentuk ayat yang utuh. Untuk membuat seseorang fokus, misalnya bisa baca Bismillah Al-Fatihah itu sampai selesai dan berkali-kali. Itu sering kita ini kan, karena statusnya kan spirit dan mind-nya itu ada fase di mana beberapa kasus tertentu itu kita pakai gitu. Tapi tidak semua kasus kan, hanya khusus kasus-kasus tertentu. Baik dok.
mungkin memang jadi ayat-ayat ini bisa membantu begitu ya dok dalam beberapa kasus begitu ya dok. Oke, dok. Oh ini ada yang raise hand, mungkin boleh langsung disampaikan pertanyaannya kepada Dokter Farida. Baik dok, terima kasih atas paparannya dok. Izin bertanya dok. Bismillah. Pada hadis-hadis itu kan banyak disebutkan terkait dengan misalnya penyakit-penyakit lain, kemudian juga ada penyakit-penyakit yang mungkin diakibatkan oleh eh apa makhluk halus jin dan seterusnya. Nah, terus sebenarnya sebagai nanti seorang dokter, apakah kita bisa sekiranya memasukkan ya penyakit-penyakit itu yang ke dalam diagnosis banding ya mungkin. Nah, kemudian juga apakah misalnya kita bisa ada kalanya kita mencurigai ke sana, apakah mungkin misalnya kita merujuk begitu ya, dalam kutip ke ahlinya mungkin kepada para ulama atau orang-orang yang dengan ilmuwan yang keilmuan yang terkait begitu. Nah, itu apakah eh, terjadi yang demikian gitu ya dok? Apakah ada pengalaman tertentu misalnya atau apa yang bisa kita lakukan begitu? Terima kasih dok. Eh, Sebenarnya ada rumah sakit Islam ya. Ada yang khusus memang ada praktek ru'yah ya. Jadi dia di poli tertentu itu menawarkan komplementer dalam bentuk ru'yah. Itu ada sebenarnya di rumah sakit, beberapa rumah sakit gitu. Nah, yang kita sendiri sebenarnya, iya, kalau saya boleh cerita spiritual ya. Jadi kenapa kita harus sering membaca di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu zikir dan sebagainya itu juga dalam rangka bahwa ada sisi di dalam apa sih namanya hati ya, itu ada satu ruang gitu. Menurut saya yang belajar ya, ada satu ruang yang dia tidak boleh diisi oleh siapapun kecuali Allah gitu ya. Di situ itu ada ruang. Jadi tidak boleh kosong karena ada peluang nanti hal-hal yang karena kita hidup ini sebenarnya kan tidak hanya sebatas hidup di nyata gitu ya. Ada yang kita meyakini ada makhluk lain di luar yang nyata itu yang ada di sekitar kita. Itu kita yakini ya, benar enggak? Ya, kita Iya, dokter. yakin ya itu bahwa Iya, itu iya. ada. Nah, ketika seseorang kosong itu bisa masuk gitu, bisa masuk. Nah, itulah sangat diperlukan ayat-ayat ru'ya itu agar itu bisa pergi gitu. Nah, itu tidak harus dengan orang maksudnya kita harus datang ke seseorang untuk ini enggak. Kita sendiri itu kita bisa ngajarkan kepada pasien-pasien kita untuk membaca ayat-ayat itu rutin di keseharian dia untuk membuat dia menjadi tenang, untuk dia menjadi tidak gaduh gelisah itu bisa. Jadi memang ada ayat ruqyah itu mulai Al-Fatihah, mulai dari eh, sholawat dan seterusnya gitu itu ada memang ada tuntunan ada buku bakunya gitu untuk itu jadi yang mohon dipikir bahwa ruqyah itu tidak harus dengan orang lain gitu ya jadi kita itu bisa meruqyah diri kita sendiri untuk membuat kita menjadi lebih tenang lebih bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu ya itu termasuk kan ketika kita menghadapi mental yang kurang baik itu ketika kita membaca ayat-ayat yang tadi ada ru'yah itu membuat kita menjadi stabil dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik gitu itu terkait dengan keseharian kita jadi jangan dibayangkan ru'yah itu harus dengan orang lain nah pada posisi kita sebagai dokter ketika diferensial diagnosis
sebenarnya bukan diferensial diagnosis. Kita bisa tahu bahwa oh ini bukan sesuatu yang ranahnya ranah kedokteran. Itu ada. Jadi ada yang memang gangguan-gangguan yang ternyata setelah kita terapi dengan evidence base yang di ranah kedokteran memang tidak dapat gitu. Jadi kita konsulkan ke yang punya kemampuan untuk membantu dengan bacaan-bacaan ruqyah itu. Memang ada. Makanya ada rumah sakit yang khusus punya poli itu gitu. Tapi enggak boleh ya kita di kedokteran tiba-tiba ke arah sana gitu, enggak boleh. Kita mesti tetap mengikuti SOAP kita. Subjektifnya bagaimana, objektifnya bagaimana. Nah, objektifnya ini bisa ketemu hal-hal yang seperti itu. Gitu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Atau yang lain-lain punya pengalaman terkait Ya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi menarik ya dok, yang terakhir tadi ada yang perlu dikonsultasikan ke pihak terkait begitu ya. Nah, eh, tadi apakah boleh diceritakan lebih lanjut dok? Mungkin buat pembelajaran kita ya, kira-kira gejala atau manifestasi klinis yang mengarah ke arah sana itu apa dok? Mungkin sehingga kita bisa lebih aware ya, lebih lebih aware terhadap ada loh penyakit-penyakit yang tidak bisa dijelaskan dengan medis begitu dok. Sebenarnya kalau misalnya gini ada keluhan dia nyeri gitu ya, nyeri di tengkuknya gitu kan. Nyeri di tengkuk ini itu penjalarannya kalau di kedokteran kan jelas tuh kalau memang menjalar di eh, sesuai dengan anatominya gitu. Tapi ketika dia keluhannya itu tidak sesuai dengan anatomi yang seharusnya, yang memang secara keilmuan kedokteran itu pasti kalau menjalarnya harus ke sini ke sini. Tapi kalau itu enggak, nah boleh deh. Kan memang larinya ke urusan-urusan nyeri, sakit perut, apalagi itu yang suka suka yang nggak jelas gitu ya. Ketika kita pernah enggak di foto kemudian ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di situ, ada di situ gitu. Dan itu kelihatan di foto ronsen kayak gitu pernah lihat. Nah, dalam perjalanan itu nanti memungkinkan ya, tidak selalu, tetapi memungkinkan pada saat ada orang keluhan ini, kemudian kita foto ronsen, kemudian ada sesuatu yang memang bukan seharusnya barang itu ada di situ. Gitu. Nah, itu yang boleh kita konsulkan ke ahli spiritual yang mampu meruqyah gitu ya. Kalau yang hal-hal seperti itu. Iya, untuk mohon maaf tadi maksudnya ada sesuatu yang tidak seharusnya di situ tuh apakah maksudnya nanti ada kemungkinan kita konsul ke bedah atau bagaimana ya? Iya boleh, silakan aja di konsul ini dulu secara keilmuan kedokteran jalan dulu. Tetapi uh, ada hal yang secara nalar tidak mungkin barang itu di foto ada paku, di situ kan tidak mungkin. Ya, jadi ada sesuatu yang seharusnya tidak berada di situ ada di situ. Nah, itu baru dikonsul ke yang memang punya keahlian itu gitu ya. Eh, Baik dok, mungkin itu sangat menarik ya dok, ketika ada sesuatu yang secara medis terbukti begitu ya, secara ronsen terbukti ada sesuatu di situ, ada gejalanya, namun tidak bisa kita jelaskan penyebabnya atau misalnya patomekanismenya dan sebagainya. Nah, eh, terkait dengan hal itu berarti apakah nantinya kan kita sebagai dokter kan pasti nantinya ada pencatatan, pelaporan gitu ya dok. Nah itu bagaimana kita menuliskan di pencatatan SIK-nya misalnya apa sih diagnosisnya gitu ya, terus kemudian eh, kemudian di rencana tata laksananya apa apa yang bisa kita tuliskan di rekam medis begitulah sekiranya. Terima kasih. Di rekam medis kan termasuk benda asing kan,
Ada diagnosisnya kan ada di kita kalau itu Iya, benda Dok. asing. Nah, maksudnya apakah ada apa namanya? Ada eh, kriteria khusus gitu. Nanti kan tidak bisa dijelaskan kira-kira tadi misalnya paku di tempat situ begitu. Terus kemudian apakah boleh misalnya kita tulis rencana tata laksananya itu adalah suatu konsultasi ke seorang yang bukan medis begitu, Dok? Konsultasi kepada seorang yang bukan medis. Tadi kan bahasanya yang di depan sudah saya sampaikan bahwa ini komplementer. Statusnya komplementer, pendamping. Komplementer itu pelengkap ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan secara medis. Nah, ini ada komplementer untuk dalam tata laksana komprehensif itu ya. Tata laksana komprehensif itu kan itu maksud tata laksana komprehensif. Itu ya. Baik, Dok. Sangat menarik sih, Dok. Eh, mungkin izin bertanya lagi, Dok. Mungkin itu terkait dengan hal-hal yang agak sebaliknya dari yang pertanyaan pertama tadi. Artinya hal-hal yang Mm-mm. mungkin bisa dijelaskan secara medis penyakitnya. Eh, namun proses penyembuhannya itu tidak bisa dijelaskan secara medis. Misalnya dengan upaya-upaya spiritual begitu ya, kemudian dia sembuh. Nah, itu sebenarnya apakah hal-hal tersebut itu memang lumrah terjadi pada praktek sehari-hari dan bagaimana mungkin sikap kita terkait dengan pelaporan dan seterusnya. Terima kasih. Iya, iya. Kalau memang kadang-kadang untuk orang-orang dengan tadi itu ya body, mind, and spirit. Ada gangguan terkait mind-nya, ada gangguan terkait spiritnya yang berimbas kepada bodinya gitu. Ada kan? Kebayang. Terutama ini sakit kulit, gangguan kulit itu. Jadi gangguan kulit itu kadang-kadang orang dengan stres-stres tertentu apa namanya? Kulitnya tuh jadi gatelan gitu ya. Gatal. Jadi dia merah ininya. Jadi itu muncul secara body memang memang kita lihat nyata ada gangguan kulit dan itu enggak dan kita pikirannya kan alergi gitu kan. Posisi kita kan sebatas menyelesaikan alerginya itu dengan obat-obatan yang antihistamin gitu ya. Tapi kalau kita anamnesa lebih lanjut, faktor-faktornya, faktor resiko internalnya, faktor resiko eksternalnya kita gali lebih dalam, kita tahu bahwa oh ini tidak semata-mata bahwa alergi ini muncul alergi gitu. Ada faktor yang memicu untuk munculnya gatal-gatal itu. Nah, ketika seseorang ini dibuat menjadi dia jadi tenang, menjadi bisa bisa menata stresnya dan sebagainya tanpa harus minum antihistamin itu ternyata sembuh gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Tanpa dia harus konsumsi antihistamin kan ketergantungan juga kan akhirnya muncul terus dia minum antihistamin makin makin parah gitu. Ternyata ketika kita menggali lebih dalam ternyata ada faktor yang memang memicu dia untuk menjadi itu keluar itu ketika kita stabilkan, kita sarankan dia membaca ayat-ayat. Sebenarnya itu kan psikologinya yang kena, dia membuat dirinya menjadi tenang dan sebagainya. Efeknya yang biologi tadi hilang gitu, gangguannya. Dan itu kan bukan gangguan jin, gangguan apa gitu. Dan memang betul karena psikologinya dia gitu. Kan ada yang juga seperti itu. Terima kasih, Dok. Ada, ya. Oke, terima kasih kepada penanya dan kepada dokter. Mungkin tadi diskusinya sangat menarik ya dok. Saya juga baru tahu tentang di beberapa rumah sakit yang Islam mungkinnya ada layanan rukyah juga begitu dok. Itu menurut saya sangat menarik karena ya selama ini belum pernah merasakan atmosfer di rumah sakit Islam gitu ya dok. Jadi itu salah satu yang cukup menarik ya, di mana itu menjadi dimasukkan juga ya ke dalam bagian dari mungkin pelayanan komprehensif begitu ya dok, Dok. ke pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Cuma itu enggak di cover BPJS ya. Iya dok.
Mungkin agak ini ya dok, soalnya agak susah kali ya dok administratifnya gitu ya dok. Iya. Oke. Mungkin kalau untuk saat ini belum ada pertanyaan lagi ya. Oke. Kalau gitu mungkin saya izin membacakan beberapa kesimpulan ya dari kajian kita pada malam hari ini. Jadi kajian kita pada malam hari ini mengenai ayat-ayat penyembuh dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat penyembuh dalam Al-Quran ini uh, merupakan bagian yang saling melengkapi dengan kedokteran dalam upaya pemulihan dan penyembuhan dari pasien. Di mana ayat-ayat penyembuh ini dapat memberikan dukungan spiritual sebagaimana dalam konsep Mandala of Health, di mana individu itu bukan hanya sekedar tubuhnya saja, tapi juga termasuk dengan spirit dan mind-nya juga. Untuk individu dalam menghadapi tantangan kesehatannya. Namun perlu diingat juga bahwa perawatan medis yang berbasis bukti dalam kedokteran itu tetap menjadi prioritas utama mengatasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari kajian malam hari ini. Mungkin apakah dokter ada mungkin pesan-pesan penutup begitu dok untuk para peserta kajian malam hari ini dok? Ya, baik. Jadi tetap kembali ke koridor kita sekolah di kedokteran kan ya. Jadi tetap mengikuti apa-apa yang kita pelajari selama semester 1 sampai menjadi dokter gitu ya. Di sana kita belajar dengan berbagai kajian, tetap berdasarkan ilmu kedokteran. Tetapi pada saat-saat tertentu memang ada hal-hal yang kita perlu menambahkan sisi lain tadi itu ya, dengan konsep-konsep bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Mesti kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Oh ya, ini ada loh yang di luar nalar, tapi ada. Itu mesti juga ada di pikiran kita sebagai seorang dokter gitu. Jangan menafikan hal tersebut. Kita juga dibekali dengan Al-Quran yang di sana juga disampaikan dengan begitu utuhnya bahwa kita di dunia ini tidak hanya semata yang bisa terlihat mata kita, karena ada keterbatasan. Mata kita itu hanya bisa melihat posisinya yang gedenya sebesar sekian gitu. Pada saat gedenya di luar yang sekian yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, itu ada yang hal lain yang memang kita tidak bisa melihatnya. Demikian juga dengan telinga kita. Ada batasan yang bisa kita terima dengan telinga kita. Tapi ada hal lain yang memang telinga kita tidak mampu mendengarnya gitu ya. Nah, itu yang mesti kita pahami karena kita masuk di dunia kedokteran memang evidence based, tapi kita tahu bahwa manusia itu dengan keterbatasannya, cara pikirnya, cara melihatnya, cara mendengarnya, ada sisi yang lain yang di luar itu yang memang kita tidak mampu melihatnya. Dan itu sudah dijelaskan banget oleh Al-Quran. Itu pesannya. Baik, terima kasih banyak dokter atas materinya pada malam hari ini. Oke, kemudian karena materi dan sesi tanya jawab telah selesai, saya akan lanjutkan ke penyerahan sertifikat. Boleh share screen? Baik, dokter. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kesediaan dokter malam hari ini untuk membawakan materi kedokteran dan ayat atau bacaan penyembuh. Dokter. Ya, terima kasih. Oke. Baik. Dengan berakhirnya sesi penyerahan sertifikat, maka kita sudah sampai ke penghujung acara. Mungkin saya akan
menutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada Dr. Farida sebagai pemateri pada malam hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa bernilai pahala di sisinya. Dan sampai jumpa di agenda kajian-kajian yang lainnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih, Dok.